Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai analisis spasial. Di semacam video pembelajaran analisis spasial. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama Erik Gunawan dengan NRP 15/2018-071. Kemudian Fikron Rizky Awarman dengan NRP 15/2018-115. Lalu Navia Ruwaida dengan NRP 15/2018-118. Dan saya sendiri Aditya Muhammad Yudantira NRP 15/2018-135. Baik, mungkin dilanjut. Mari kita masuk ke materinya. Yang pertama ini adalah analisis spasial. Sial. Ya, pertama-tama adalah definisi dari analisis spasial. Di sini ada beberapa definisi. Analisis spasial adalah teknik atau proses yang melibatkan sejumlah hitungan dan evaluasi logika matematis dalam rangka menemukan hubungan atau pola yang terdapat di antara unsur-unsur spasial. Analisis spasial juga adalah sekumpulan teknik untuk menganalisis data spasial, lalu sekumpulan teknik yang hasilnya bergantung pada lokasi objeknya, dan sekumpulan teknik yang memerlukan akses terhadap lokasi objek dan atributnya. Terus selanjutnya, Lalu di sini ada untuk analisis spasial dasar itu ada overlay. Pada overlay ini ada union. Jadi union itu apa? Adalah sebuah analisis spasial yang akan mengkombinasikan unsur-unsur spasial baik milik layer 1 maupun layer 2 untuk menghasilkan layer baru yang berdomain spasial terluas. Jadi layer baru yang dihasilkan ini isinya berupa atribut yang berasal dari kedua atribut masukannya. Karena di sini dicontohkan untuk layer 1 dan layer 2, berarti isinya itu adalah isi dari layer 1 dan layer 2. Misalkan inputnya itu layer 1 adalah bidang yang simbolkan dengan persegi panjang dan layer 2 yang bulat. Nah, hasil outputnya itu adalah gabungan dari kedua layer tersebut. Mungkin ilustrasinya dapat digambarkan dengan seperti gambar yang ditunjukkan ini. Lalu yang selanjutnya pada overlay ini ada intersect. Analisis spasial akan memotong layer 1 dan layer 2 untuk menghasilkan layer output yang berisi sebagian atribut dari tabel milik layer 1 dan sebagian tabel atribut milik layer 2 yang tumpang tindih. Jadi untuk ilustrasinya itu misalkan masih sama seperti tadi, input satunya adalah bidang yang berbentuk persegi panjang dan layer 2-nya adalah bidang yang berbentuk lingkaran. Nah, hasil outputnya itu adalah bidang yang termasuk dengan lingkaran itu ya sekitar 3/4-nya dan bagian yang dari layer 1 dari yang persegi panjang, sehingga hasil outputnya itu setengah lingkaran lebih. Jadi misalkan ada sebuah himpunan, jadi himpunan A dan himpunan B. Nah, jadi untuk intersect ini adalah berupa irisannya. Jadi semua anggota yang ada di A dan yang di B, jika kedua di A ada dan di B ada, maka keduanya akan digabungkan, dan yang jika ada anggota himpunan dari layer 1 yang tidak ada di layer 2 maka akan dihapus, begitu juga sebaliknya. Jadi hasil outputnya itu seperti yang diilustrasikan pada gambar yang ditampilkan ini. Lalu selanjutnya untuk overlay yang ketiga itu ada identity. Jadi identity ini apa? Identity ini adalah analisis spasial akan memotong layer 1 dan layer 2 untuk menghasilkan layer output yang berisi seluruh atribut dari tabel milik layer 1 dan sebagian dari tabel atribut milik layer 2 yang tumpang tindih. Jadi untuk ilustrasinya itu inputnya masih sama seperti tadi. Layer yang pertama misalkan yang persegi panjang dan layer yang kedua adalah yang lingkaran, maka hasil outputnya itu adalah semua
anggota atau semua data pada himpunan layer 1 dan sebagian layer 2 yang bagiannya itu ada di layer 1. Nah, jika ada bagian layer 2 yang tidak termasuk dengan layer 1, maka akan dibuang. Jadi, yang outputnya itu seperti gambar yang ditampilkan seperti ini. Ya, Iya. lanjut. Untuk analisis spasial dasar selanjutnya di sini ada scoring and weighting. Analisis spasial ini adalah analisa spasial yang menampilkan dan membandingkan nilai pada setiap wilayah atau area. Tujuannya adalah agar dapat membantu dalam pengambilan keputusan tentang setiap lokasi yang dianalisa. Nilai yang dibandingkan biasanya dapat ditentukan dari penduduk, daya beli, kelompok sasaran tertentu, dan juga dampak negatif yang terdapat pada area yang sedang dianalisa. Contohnya seperti yang ada pada gambar sini. Di sini ada kode zip dari setiap wilayah, lalu di sini ada skor 971. Ini kenapa satu? Mungkin di sini itu adalah wilayah yang mempunyai dampak negatif atau mungkin daya belinya kurang sehingga dapat skor satu. Lalu bila ini skornya tinggi 9, maka mungkin di sana daya belinya bagus dan sesuai dengan kelompok sasaran tertentu. Lalu untuk analisis spasial dasar selanjutnya ada buffer. Buffer merupakan bentuk lain dari teknik analisis yang mengidentifikasi hubungan antara suatu titik dengan area di sekitarnya atau disebut sebagai proximity analysis atau analisis faktor kedekatan. Nah, si proximity analysis ini adalah merupakan proses analisa yang biasa digunakan dalam penentuan site atau lahan untuk keperluan strategi pemasaran dalam bisnis atau perdagangan. Lalu di sini ada bentuk-bentuk dari buffernya. Yang pertama di sini ada bentuk buffer yang berbentuk elemen titik dalam peta. Buffer dapat berhierarki dalam skala tertentu untuk menunjukkan pengaruh suatu nilai terhadap area yang dilingkupinya. Lalu yang kedua di sini ada bentuk buffer yang terbentuk dari elemen garis atau unsur path dapat menggambarkan nilai terkandung dalam garis tersebut sebagai kondisi tertampung. Contohnya misalkan dalam sungai atau kanal. Yang terakhir di sini ada bentuk buffer yang terbuat dari unsur poligon seperti contohnya merepresentasikan dampak keberadaan danau atau suatu kawasan yang memadahi suatu kegiatan. Nah, di sini ada proses pembentukan buffer. Pada gambar A, di dalam gambar A ini digambarkan terdapat jaringan jalan dengan beberapa poligon yang menandakan adanya massa bangunan dalam suatu kawasan. Si elemen peta yang seragam yaitu poligon dibedakan kembali dalam pewarnaan atau arsiran untuk menunjukkan fungsi bangunan yang berbeda-beda. Seperti di sini ada arsiran abu-abu dan ada yang hitam, dan ada juga yang putih. Beberapa tema atau layang pada gambar peta tersebut dapat digambarkan adalah adanya massa bangunan dan asing gelap. Dalam peta ini massa bangunan misalkan dibagi judul tema renovasi. Tema poligon yang lain dibagi arsiran dengan tone yang lebih terang. Yang ini lebih terang merepresentasikan fungsi toko bangunan. Dalam contoh ini, buffer dibuat untuk mengetahui jangkauan pelayanan dari sebuah toko bangunan. Lalu di sini pada gambar B, SIG melakukan seleksi dengan pemilihan tema atau layer yang mengandung data bahwa poligon tersebut merupakan toko bangunan yang dimaksud. Lalu di sini sedang dicari. Lalu pada gambar C ini adalah hasil dari proses pembentukan buffer. Terlihat seperti gambar titik. Ya baik, setelah tadi ada analisis spasial dasar, selanjutnya ini adalah analisis spasial lain. Jadi itu ada iris. Iris ini merupakan salah satu fitur yang melapisi fitur input dengan fitur penghapusan. Yaitu hanya bagian fitur input yang berada di luar fitur penghapusan. Terus disalin ke kelas fitur outputnya. Nah, jadi iris ini merupakan salah satu alat alternatif
tersedia untuk menghapus operasi. Nah, fitur erase ini dapat menjadi titik, garis, atau poligon selama nilai fitur inputnya ini memiliki jenis urutan yang sama atau lebih kecil. Nah, fitur penghapusan poligon ini bisa berupa digunakan untuk hapusnya poligon juga, atau garis, atau titik dari fitur input. Lalu fitur penghapusan yang jenis baris ini digunakan untuk menghapus baris atau titik dari fitur input. Dan untuk fitur penghapusan titik sendiri dapat digunakan untuk menghapus titik fitur dari fitur input sendiri. Nah, jadi di sini tuh ada ilustrasinya mengenai jenis erase fitur, di mana di sini tuh ada suatu inputnya yang berbentuk persegi ini dengan full, lalu ditambahkan dengan operasi erase fitur yang berbentuknya persegi. Jadi tentu hasilnya adalah seperti ini. Jadi di tengahnya ini terdapat lubang, atau bisa dibilang sudah terhapus gambar yang di sini tadinya kan penuh. Tapi karena menggunakan erase fitur, hasilnya menjadi kosong. Lalu tinggal tersisa yang ada di pinggir sini. Nah, selanjutnya ini adalah metode clip. Jadi clip analisis ini merupakan alat untuk memotong sepotong satu kelas fitur menggunakan satu atau beberapa fitur di kelas fitur lain sebagai pemotong cookie. Jadi clip ini merupakan seperti namanya, jadi itu mencuplik untuk mendapatkan nilai parameternya. Jadi dia itu bisa berubah menjadi bentuknya yang titik atau garis dan poligon. Itu bergantung bagaimana tipe parameter fitur inputnya. Dan di situ ada contohnya, misalkan line fitur clipnya by polygon features. Jadi inputnya ini berupa garis gini, terus clip fiturnya itu dengan pola seperti lingkaran. Sehingga dia waktu di output ini kelihatannya di sini dia bentuk melingkar. Jadi cupliknya sebesar area ini. Sisa yang ada di pinggir-pinggir ini itu nggak memasukin. Nah, setelah tadi ada line, sini juga ada point fiturnya untuk clip. Jadi ini tuh mungkin poin-poin plus ini tuh termasuk poin. Nah, terus tambahkan clip fitur. Jadi dia itu ini hasil yang ini itu kenapa nggak bentuk lingkaran, karena di sini tuh cuman ngeklip dari yang kalau misalkan dikasih bentuk lingkaran tuh yang terdetek di bagian mana aja, mungkin kayaknya jadi bentuknya jadi kayak gini. Jadi yang sisanya yang di sininya yang terambil atau tercuplik. Nah, di sini juga ada line fitur scriptnya yang dengan line fitur. Nih, jadi dia mau klik bagian yang di sini, akhirnya ini terpotong. Jadi sisanya yang atas bawah sini. Terus ada juga point fitur clip with point fitur. Yang gambarnya itu kayak gini, input point, terus di clip untuk bagiannya seperti ini bentuknya, sehingga hasil yang didapatkannya adalah ini yang tadinya warnanya ini kurang jelas atau blur, diperjelas di sini, sedangkan yang di sini menjadi menghilang. Selanjutnya ini ada merge. Jadi merge analisis ini merupakan penggabungan beberapa set data input ke dalam satu set data output baru, di mana alat ini dapat menggabungkan kelas atau tabel fitur titik, garis, atau poligon. Kegunaan tool ini untuk menggabungkan set dari beberapa sumber ke dalam kumpulan data output tunggal baru. Jadi semua kelas fitur input ini harus didasarkan jenis geometri yang sama. Jadi contohnya ini kayak ada fitur titik yang dapat digabungkan, tapi kalau misalkan di sini jadi kelas fiturnya garis ini nggak bisa digabungkan dengan kelas fitur poligonnya. Terus kalau untuk label dan kelas fitur ini bisa digabungkan dalam satu set data output. Tipe output ini ditentukan dengan input pertama. Jadi kalau input pertamanya ini kelas fitur, outputnya juga akan jadi kelas fitur.
Tapi kalau misalkan input pertamanya ini tabel, maka outputnya juga tetap menjadi tabel. Jika tabelnya ini digabungkan ke dalam kelas fitur, baris dari tabel input akan memiliki geometri 0. Nah, ini ilustrasinya untuk merge analysis. Tadi seperti penggabungannya. Di sini tuh ada satu gambar, di sini satu untuk digabungkan, sehingga outputnya seperti ini. Jadi, gabungan dari kedua gambar ini. Itu saja untuk di merge, mungkin lebih kayak cocokkan. Selanjutnya ini ada dissolve. Jadi dalam sistem informasi geografis ini, dissolve itu merupakan salah satu alat manajemen data yang digunakan untuk generalisasi fitur. Karena dari artinya juga dissolve itu mungkin kayak seperti melarutkan. Jadi di sini tuh dia memiliki fungsi bagaimana dalam beberapa aplikasi kartografi ini atau GIS itu merupakan suatu dataset untuk jalan atau sungai. Nah, sehingga karena proses dissolve ini tidak mempertahankan semua data atribut yang mendasari fitur asli yang belum terpecahkan di lapisan dissolve baru. Jadi dia itu penting untuk memahami bagaimana proses dissolve ini mempengaruhi data dan cara mencapai hasil yang diinginkan. Nah, sini jadi ada ilustrasinya. Inputnya ini tadinya terlihatnya di sini tuh banyak pembagian-pembagiannya. Namun di saat di-outputkan, jadi area ini tuh jadi menjadi satu kesatuan. Untuk yang biru ini juga sama, terus yang ini kayak ungu, satu kesatuan, biru, hijau, yang kuning juga. Jadi di sini itu dia udah nggak ada pembagian lagi batas-batasnya, melainkan sudah digabungkan atau kayak di-dissolve ya. Nah, untuk analisis spasial lanjut tuh mungkin sampai yang pembagian tadi saja. Nanti selanjutnya ini ada dijelaskan oleh rekan saya, Dian. Network analysis. Apa itu network analysis? Network analysis dalam GIS didasarkan pada subdisiplin matematika, teori grafik, dan topologi. Nah, network analysis merupakan tipe analisis jaringan untuk menentukan wilayah yang tercakupi seluruh jalan yang dapat diakses. Nah, ArcGIS sendiri mengelompokkan network analysis menjadi dua, yaitu yang pertama geometric network. Yang termasuk dalam geometric network ini adalah seperti jaringan listrik, gas, dan selokan. Nah, tiga jaringan tersebut dipengaruhi oleh lingkungan atau gaya eksternalnya seperti gaya gravitasi, gaya elektromagnetik, tekanan air, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua ada network datasets atau jaringan transportasi seperti jalan, rel kereta api, dan jalur pejalan kaki. Nah, fungsi dari network analisis ini adalah yang pertama, analisis jalur langsung. Analisis ini digunakan untuk mencari jalur terdekat dari satu titik ke titik lainnya. Yang kedua, pada network analisis juga terdapat fungsi optimum routing yang digunakan untuk mencari rute untuk menuju banyak lokasi dalam sekali jalan. Nah, fungsi ini juga memudahkan delivery man. Nah, yang ketiga, analisis jaringan dapat digunakan untuk menganalisis fasilitas-fasilitas terdekat untuk mendapatkan pelayanan. Nah, untuk yang keempat adalah ada analisis drive time. Nah, analisis ini yang digunakan untuk menganalisis waktu tempuh dari menuju pusat fasilitas seperti untuk digunakan untuk membantu suatu toko menentukan berapa banyak konsumen dalam radius berapa mile. Nah, yang kelima, fungsi dari network analisis adalah menjadi petunjuk arah pengemudi seperti menggantungkan peta kertas atau berfungsi sebagai MapQuest. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, yang sekarang adalah proximity analysis, di mana proximity analysis ini adalah menentukan hubungan kedekatan. Nah, proximity analysis dibagi menjadi dua, yaitu
saya akan menjelaskan proximity yang berbasis fitur dulu. Nah, untuk yang data fitur di bawah ini terdapat contoh ya. Proximity analysis ini adalah untuk nah, di sini terdapat aliran jalur sungai. Nah, pada titik-titik ini tersebut itu melambangkan kedekatan dengan alur sungai tersebut. Nah, pada contoh proximity analysis ini nomor 7 adalah nilai yang terdekat dari semua titik-titik ini. Nah, semakin ke kiri si warna dan titiknya juga angkanya bakal semakin tinggi. Nah, ini yang dekat dengan sungai dengan warna biru tua, yang lumayan jauh dengan jarak ke sungai ini biru muda, dan yang jauh itu sudah berwarna putih. Nah, di sini terdapat output dari proximity berbasis fitur ini adalah tabel-tabel seperti ini. Nah, di sini misalnya yang fitur ID 0, near distance-nya 56. 56 tuh yang ini. Near angle-nya 18.39. Nah, kita lanjut. Basic terrain analysis. Nah, analisis terrain adalah interpretasi fitur topografi melalui sistem informasi geografis. Fitur tersebut mencakup kemiringan, aspek, jarak pandang, elevasi, garis kontur, garis aliran lereng, dan garis aliran lereng bawah. Ini adalah hubungan-hubungan antara proses ekologi dan fitur fisik. Nah, di sini kita ngambil contoh dari ArcGIS ya. Nah, di sini terdapat analytical hill shading. Nah, analytical hill shading ini untuk mencari bayang-bayang perbukitan dan menghasilkan grid bayang-bayang sinar matahari. Nah, tool ini juga berfungsi untuk memvisualisasikan topografi dari suatu tempat. Nah, yang kedua adalah slope atau kemiringan. Slope atau kemiringan menghasilkan grid kemiringan lereng. Nah, di sini kita bisa melihat lereng-lerengnya ya. Nah, untuk yang ketiga ada aspek. Nah, aspek ini adalah menampilkan arah muka lerengnya. Kita lanjut. Nah, yang ketiga ada relief. Dan yang keempat ada roughness atau index. Yang keempat ada kontur. Nah, kontur ini juga garis-garis ya, garis-garis yang menghubungkan lokasi ke lokasi berbeda yang berada pada ketinggian yang berbeda. Nah, jadi ini untuk menentukan ketinggiannya. Itu termasuk dalam basic terrain analysis. Ya, terima kasih Erik atas penjelasannya. Lalu kita selanjutnya di sini ada daftar pustaka untuk sumber-sumber dari materi yang kami gunakan pada presentasi kali ini. Ya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.